Berikut ini adalah penjelasan terkait struktur dan anatomi kelenjar susu. Kelenjar susu adalah sepasang organ luar pada wanita yang biasa disebut dengan payudara. Kelenjar susu merupakan modifikasi kelenjar keringat yang belum berkembang sampai masa pubertas. Berkembang ketika progesteron dan estrogen diekskresi oleh ovarium. Permukaan kelenjar susu mempunyai tonjolan yang disebut puting susu, yang dikelilingi oleh area berpigmen melingkar yang disebut areola. Kelenjar susu terdiri dari kelenjar jaringan dan jumlah lemak yang bervariasi. Jaringan kelenjar di setiap payudara dibagi menjadi beberapa kompartemen yang disebut lobus susu, yang berkisar antara 15 sampai 20 lobus. Fungsi utama dari lobus susu ini adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur susu sebelum disalurkan ke puting susu untuk disusui bayi. Di dalam lobus susu terdapat bagian yang bernama alveoli. Fungsi-fungsi tadi yang telah disebutkan itu terjadi di alveoli ini. Selanjutnya ada bagian yang bernama tubulus susu. Tubulus susu ini merupakan saluran kecil yang membawa susu dari alveoli, tempat produksi susu tadi, menuju duktus susu yang lebih besar. Selanjutnya, daerah yang membesar di dekat puting susu itu berfungsi sebagai ruang untuk menyimpan ASI sementara selama menyusui. Ruangan sementara tersebut bernama sinus lactiferus. Nah, sedangkan daerah yang ditunjukkan lingkaran kuning bernama ductus lactiferus, berfungsi membawa susu dari alveoli keluar kelenjar susu. Sekalipun wanita dengan payudara kecil, mereka tetap mampu menyusui bayi mereka, karena wanita dengan payudara kecil maupun besar memiliki struktur yang sama. Yang membedakan volume dan ukurannya adalah pada jaringan adiposa ini, atau jaringan lemak. Kalau hipodermis superficial ini memiliki peran penting dalam menyediakan isolasi termal, menyimpan lemak sebagai sumber energi, dan memberikan perlindungan mekanis terhadap trauma atau tekanan. Selanjutnya, pada bagian pectoralis major muscle atau otot dada terhubung dengan first rib atau tulang rusuk. First rib ini berperan dalam melindungi organ vital di dalam dada, seperti jantung dan paru-paru, dari cedera fisik. Sedangkan intercostal muscle atau otot interkostal adalah sekelompok otot yang terletak di antara tulang rusuk atau kosta. Fungsinya, mereka itu membentuk dan memperkuat dinding samping dada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sperma dan ovum selama proses fertilisasi. Prosesnya dimulai dari sini. Sel telur akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian dibawa menuju saluran tuba Fallopi. Diperkirakan 40 juta sel sperma dilepaskan saat proses ejakulasi atau puncak bersenggama. Dari jutaan sel sperma tadi, hanya beberapa yang mampu bertahan hidup dan mencapai indung telur. Dan hanya satu sel sperma saja yang berhasil masuk dan bertahan hidup mencapai ke dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, lalu mengkombinasikan materi genetiknya bersama sel telur dalam pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim akan menjadi zigot yang mengalami beberapa perubahan dan pembelahan sel inti. Di rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim untuk nantinya menjadi embrio dan tempat berkembangnya janin terjadi.
Berikut ini adalah gambar penjelasan singkat mengenai perkembangan konseptus, embrio, dan fetus pada berbagai fase setelah fertilisasi. 1 minggu konseptus. Prosesnya yaitu zigot telah mengalami beberapa pembelahan dan berubah menjadi blastokista. Blastokista adalah struktur bola dengan lapisan luar atau trofoblast dan kumpulan sel dalam masa sel dalam. 3 minggu embrio mengalami gastrulasi, yaitu membentuk 3 lapisan germinal. Yang pertama ektoderm, mesoderm, lalu endoderm. Selanjutnya adalah 5 minggu embrio. Embrio mulai membentuk struktur dasar organ tubuh termasuk tabung saraf yang menjadi cikal bakal sistem saraf pusat. Bentuk embrio menunjukkan tonjolan yang mulai menjadi kepala, ekor, dan segmen tubuh. Lalu 8 minggu embrio. Prosesnya yaitu organ utama mulai terbentuk dan embrio mulai memiliki bentuk tubuh manusia awal. Embrio menunjukkan perkembangan lebih lanjut dari kepala, anggota tubuh, dan organ dalam yang mulai terlihat. Yang terakhir 12 minggu fetus. Prosesnya, embrio telah berubah menjadi fetus dan organ-organ mulai matang dan berfungsi. Fetus menunjukkan struktur tubuh yang lebih jelas, dengan anggota tubuh yang lebih berkembang dan wajah yang lebih terbentuk. Proses pembuahan pada manusia, yang pertama ada oosit, yaitu terjadinya fertilisasi, yang mana sperma masuk ke dalam sel telur, lalu terbentuklah zigot, yaitu telur yang telah dibuahi. Kemudian berlanjut dengan tahap 4 sel selama 2 hari atau yang dapat disebut blastomer. Pada fase yang ditandai dengan huruf C, yaitu fase morula atau bola blastomer padat, yaitu ketika berkembang menjadi 16 sel. Fase ini terjadi selama 3 hari. Yang bertanda dengan huruf D, yaitu tahap blastokista, ketika sel menjadi 58 sel. Di sini, morula berlubang dan terisi cairan. Fase ini terjadi selama 4 hari. Terakhir, yang bertanda huruf E, itu adalah implantasi blastokista, yaitu ketika zigot yang telah dibuahi menempel pada lapisan dinding rahim. Di fase ini disebut blastokista, terdiri dari bola sel, trofoblast, dan gugus sel eksentrik yang disebut massa sel bagian dalam. Tahap ini terjadi selama 7 hari.